Jadi ini memang kami sengaja untuk kita kelompokkan menjadi 3 kelompok biar panjenengan semuanya bisa satu tim dulu. Nah, jadi diskusi satu tim biar nanti hasilnya baru kita sampaikan di forum yang lebih besar. Ini hanya cross check, ya. Jadi nanti caranya yang satu ini tulisannya siapa, kemudian kita riskan bareng-bareng. Sudah benar nggak risumnya ini, sesuai nggak? Gitu, ya. Mohon maaf Pak, masih kesulitan. Share screen bisa tapi Pak, klik share screen itu bisa nggak? Kemarin langsung saya masukkan ke link ya Pak. Oh gitu, belum di-download berarti ya? Langsung dimasukkan link gitu, kemarin Pak. Oh, belum ini ya, coba-coba saya bantuin. Dan dia salah. Gimana ya lah. Oke. Sama masuk ke ini dulu, ke breakout room itu loh Bu Nafi. Monggo siapa yang sudah Ada bisa? bawah. Bu sama Ani. Bu Ani sudah bisa share screen, Bu Ani? Insya Allah. Ya, sekedap. Masih banyak yang belum bisa gabung gitu, teman-teman. Iya, ini masih makanya saya tuntun Ustaz. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ini latihan bareng-bareng aja. Sambil dimulain mawon, nggak apa-apa. Ini saya belum bisa, Ini nggak masih... bisa ini. Nggak bisa untuk share screen. Host disable participation second. Sebentar. Bu Nafik, ini sampean ada ini kan breakout room itu loh, jangan breakout kan. Oke. Habis itu sama milih ke ini, ke Samapta. Jadi langsung gabung. Oke, sudah langsung klik masih gabung. setengah ini. Sedikit. Padahal sudah bisa langsung itu, Bu. Bisa langsung share screen sebenarnya. Ini halo. Ada tulisan apa, Bu? Ini hot disable participatory screen sharing. Oh. Langsung Bu Nafi, langsung Bu Nafi. Langsung jenengan Samapta ya. Itu ada pilihan kan, ada Samapta, profesional, pedagogi, jenengan klik yang Samapta. Iya, langsung join. Langsung gabung otomatis. Padahal kok nggak ada pengaturannya, Bu? Iya, saya nggak bisa ya.
Loh, di sini host Harus diizinkan disable. hostnya biasanya, Ustaz. Participant screen Harus diizinkan, sharing. G. Padahal di sini nggak ada perintah. Sebentar. Nggih, biasa. Bu Ani ya, Bu Ani. Iya, Samha Ani. Boleh, Jana Pak Mandom? Sudah? Sudah, Bu. Pak Mandem tapi di profesional. Oh iya, saya di profesional. Lupa. Ini loh masih 11 orang, Bu. Masih kurang 9 ya. Separuh. Nggak bisa. Belum bisa, Bu. Sudah. Masih, Pak, tetap. Masih ya. Nggih. Padahal ininya sudah. Nggih. Kita coba lagi ya, saya ulangi lagi nih. Loh, Pak, tetap apa nih? Saya juga bingung. Atau teman-teman yang lain mungkin, saya mungkin yang terlalu gaptek. Tapi biasanya kalau gitu ada peringatan memang, Bu. Bentar. Iya, kemarin sih. Pada saat, kan sama sih Pak. Pada Oke, saat sama. revisi. Nggih. Bu Nofik pakai laptop atau pakai HP, Bu? Pakai HP. Bu Nafi mungkin pakai laptop, Bu. Bu Nafik pakai laptop atau pakai HP? Saya pakai laptop. Nah, coba Bu, jenengan Coba Bu Nafi share screen. Coba. Kenapa mboten? Bentar, nggih. Nggih. Oke, Pak Yuda bisa share screen, Pak Yuda ya? Sama Pak siapa tadi? Pak Yuda yang bisa share screen tadi, Pak? Belum Sudah bisa nggak? dijadikan co-host. Pak Sutrisno sakit share screen, Pak? Ya, file saya sudah ketemu, ternyata sudah saya download kemarin, Pak. Cuma ini belum bisa menampilkan screen ada tulisan host disable katanya. Participant. Dijadikan co-host, Pak. Oh, coba Pak, lagi Pak. Sudah bisa nggih? Sampun, Pak. Oke, monggo. Nanti dibahas bareng-bareng.
Coba saya ke ini yang satunya dulu. Bagaimana, Pak? Bisa, Pak. Nah, sudah bisa ya? Ini sudah bisa nggih? Alhamdulillah. Nggih, Dari awal, Bu, dari alhamdulillah. awal. Nggih, dari awal. Dari awal. Oh, ini sudah ada rumusan soal ya. Oh, silakan Ini yang Pak lain. Ketua. Ini Yang Pak lain Ketua. kita diskusi, nggih. Begini caranya Ibu, Bu Ani. Indikator esensialnya ini nanti di bold, nggih, dikasih tebal. Nggih. Oke, Ya, monggo Bu Bu Ani. Nafi. Dimulain Bu Bu Ani. Nafi. Ya, Bu Nafi. Silakan. Ada Pendidikan yang kesetiaan, lain. kepercayaan, penghargaan. Bahasa kesetiaan menunjukkan. Iya. Ya. Monggo ada yang ini jadi kita biar Menunjukkan diskusinya terhadap bangsa, lingkungan Ya. sosial. Agak ke atas, Bu Nafi. Biar. Di scroll. Nggih. Iya. pelan-pelan jadi tidak usah banyak-banyak ya berapa namanya hari ini Nggih. selesai 10 Nggih. dulu gitu ya. Nggih. Kesetiaan menunjukkan kesetiaan. Oh ini masih Mengajar, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai. Kayak ini semua Bu Ulul kok semua seperti itu kayaknya Bu Ulul. Lagi di blognya banyak. Nah, sudah bisa kan Pak? Monggo dibahas satu-satu Pak dari atas nanti biar yang lain ada yang menyikapi. Oke. Kalau nanti ternyata trisumnya terlalu panjang ya, monggo nanti yang langsung Bapak Ibu sekalian coba perhatikan yang menjadi risum yang mana? Yang terbut di atas kondisi sosial umat Islam pada masa Desi Umayyah, mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial ke masyarakat tersebut dalam kondisi sosial kemasyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Berarti nanti rangkumannya yang terkait dengan kondisi sosial pada masa Khulafaur Rasyidin, tetapi titik tekannya sebenarnya nanti di dinasti Umayyah. Walaupun sebenarnya yang harus kita rangkum yang kondisi sosial yang paling bawah itu, yang pokok soal. Monggo, siapa yang ini dipimpin Mawon nanti yuk. Pak Yuda monggo. Pak Yuda mungkin. Ya, biar nggak ketutup saya buat gini. Menurut saya nggih, itu yang pokoknya itunya prosa kok yang bahasa lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya. Assalamualaikum. Yang pedagogi kok baru berapa ini yang gabung? Bu Ning Imaroh pakai laptop kan ya? Iya, Pak. Nah, coba jenengan yang share screen materi yang kemarin. Yang share screen yang di ini aja, yang di Saya belum punya linknya, Pak. Pak Dwi yang punya. Lah, link yang kemarin ngerjakan. Link yang kemarin ngerjakan saja buka. Nah, jadi tetap di Google Doc aja. Atau ada yang lain silakan. Siapa yang pakai laptop lagi, Pak Samsul? Ketua kelompoknya siapa, Bu, kemarin? Pak Dwi, Pak. Pak Dwi belum gabung? Belum. Ini grup pedagogik nggih? Iya, Pak. Iya, Pak.
Siapa lagi? Yang ini, ibu-ibu, bapak? Keunggulan bangsa Indonesia. Iki enak kita lu iki. Keunggulan bangsa Tapi Indonesia. banyak juga resumnya. Ya, resumnya oke. Menanamkan nilai-nilai patriotisme. Iya, Bapak lo kok. Monggo. Alhamdulillah. Saya keluar masuk Bu di 3 room. Oke. Ini Pak, kita ada kesulitan sedikit kan Gimana, kalau di Bu? pedagogi sama profesional itu kan jelas nih ada Ye. stimulus sama pokok soal. Ye. Nah, kita ini juga kebingungan Samapta ya? menentukan ya samapta. Oke. Jadi nanti kalau yang di Samapta, coba contoh yang ketiga ini, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, terus ke bawah Bu, sedikit. Dan mengevaluasi peserta didik. Kata yang paling dipegang duluan adalah keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan. Nah, nanti risum yang panjenengan cari adalah apa sebenarnya keunggulan bangsa ini dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih. Nah, kalau risumnya tentang menanamkan sikap patriotisme, berarti tidak sesuai dengan kalimat di atas. Keunggulan Apa bangsa indikatornya? Indonesia. Oh, Nah, ini berarti yang perlu. atas ini juga ini Pak. Oke, coba. Yang atas ini Semua itu rata-rata dalam mendidik, membimbing, mengarahkan semua. Oke, tapi yang bahasa ada seperti itu semua. ada nilai, nah itu yang Iya, tadi ya, ada. nilai Iya. keunggulan. Dari nomor 1 Bu lah ini. Coba Niki. Oh iya Bani, berarti Nah, kan sama tetap kan harus ya? dua-duanya. Ya, berarti ini kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa
terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Yang nanti diangkat adalah tentang ya ini banyak pasti tentang kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa. Jadi bagaimana bangsa kita mengangkat setia dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk lingkungan fisik seperti apa? Ini memang di Samapta ini kita mencoba serba untuk salah, Pak. menganalisis ya, karena memang benar Ibu tadi tidak ada modulnya, tidak ada pokok soalnya dan tidak ada stimulus soal. Kalau ngapunten Pak Taufik nggih. Kalau di nomor 1 ini nggih, itu kan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi. Nah, kita fokus penghargaan kepada apa? Kepada bahasa, kepada lingkungan fisik, kepada sosial budaya, ekonomi dan politik bangsanya. Jadi fokusnya di situ. Gimana Pak? Benar. Jadi nanti mencari materi-materi yang terkait dengan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa. Bagaimana sih sebenarnya negara ini, bangsa ini melihat kepedulian terhadap bahasanya, lingkungan fisik, ekonomi. Jadi fokusnya di situ nggih. Kita memang pengen kritik kisi-kisi ini karena tidak sesuai dengan biasanya kita diminta untuk menyusun ada stimulus, kemudian ada pokok soal. Tapi ternyata indikator esensialnya terlalu umum. Tetapi nanti begini, Bapak Ibu sekalian, yang dilirik lagi submateri. Ibu saja ini. Submateri. Ibu saja ini Pak. Tidak ada bapaknya. Oh ibu-ibu nggih, ibu. Yang dilirik lagi ada yang masuk. Submateri nggih, submaterinya tentang nasionalisme. Berarti nasionalisme. Sikap nasionalisme sebagai seorang guru dalam kesetiaan dan kepedulian yang terhadap penghargaan tentang bahasa. Jadi yang menjadi acuan sebenarnya nanti sikap nasionalisme, tapi nasionalismenya bukan urusan ini, tapi urusan tentang bahasa, tentang sosial, tentang budaya gitu ya. Jadi yang dilirik yang submaterinya. Jadi ini jangan sampai materi submateri ini tentang patriotis, tapi tentang nasionalisme. Bahasa, nasionalisme. Ya, nasionalisme tentang bahasa, tentang budaya, tentang sosial. Coba yang turun ke bawah lagi, yang nomor 2. Coba nomor 2. Ini masih kurang tepat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, nanti kalau ada yang kurang tepat, Bu Nafik tolong di scroll ke bawah. Diberi tanda nggih, dimerahin nomor dulu. 2, Bu. Oh iya. Nomor 2. Kasih tanda Bu Nafik yang. Coba nomor 2. Ini kan materinya sikap cinta tanah air. Di sikap cinta tanah air ada sub tentang sikap nasionalisme. Nah, tapi nasionalismenya tentang bahasa. Coba yang kedua. Nah, ini tetap nasionalisme juga nggih? Subnya, materinya dan subnya kan tetap sama. Tetap. Nah, tapi tentang persatuan dan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, udah benar ini hakikat persatuan dan kesatuan. Jadi ini tentang nasionalisme. Jadi kalau umpamanya ditanya terkait dengan makna dan hakikat persatuan dan kesatuan itu bagian dari patriotisme atau nasionalisme. Berarti pilihannya nasionalisme. Oke. Jadi kalau di indikatornya belum terlalu jelas, nanti Bapak Ibu sekalian melirik di pinggir sisi kirinya nggih, di submaterinya. Itu terkait dengan nasionalisme, patriotisme. Nanti kan ada ini beberapa ini. Nah, monggo dilanjut. Lanjut. Saya tak pindah ke tetangga satunya. Ya, ini kan biar jalan. Kalau umpamanya langsung satu kelompok kan nanti tidak fokus nanti. Monggo, bismillah. Nggih, Pak. Gimana pedagogik? Sebentar Pak, ini masih proses. Alhamdulillah. Oh masih, G. Coba di share screen-nya sudah bisa sudah bisa share screen, G.
Kalau ibu pada screen saya Sudah bisa share screen Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ustaz. Sudah, Bapak. Monggo. Sudah. Ya, monggo. Silakan sambil dimulai, monggo. Lanjut, ada yang mimpin langsung. Saya akan keluar masuk ya, ke 3 room. Monggo, silakan. Nanti kalau ada rumusan, oh ini kok jadi soal? Oh berarti di atas bukan rumusan soal nih. Resume. Iya, Ustaz, baru resume, Ustaz. Oke, silakan yuk mulai. Monggo. Pak Faruk mungkin bisa di scroll ke bawah. Nah, jadi diselesaikan satu-satu nomor 1, kemudian nomor 3. Monggo. Ke atas Pak Faruk. Sebentar Pak. Dundi, Pak. Jawab. Kalau menurut saya yang resume ini sudah mencakup konsep zakat profesi semuanya. Untuk cara perhitungannya mungkin. Itu yang di bawah tadi kan sudah ada, Ustaz. Cara mengeluarkan remisabnya itu. Pengertian juga. Apakah ini online 2, masuk 2 akun? Ya, nggih, ada 2 akun mungkin itu. Iya, suaranya mantul. Barangkali yang satu di unmute. Saya kira ini sudah masuk ini. Iya. Iya. Ini saya yang resume ini Pak Taufik. Apakah ada yang kurang, Pak? Sudah. Monggo, yang lain. Saya kira sudah masuk itu karena materinya tentang konsep zakat profesi. Sudah ada ini. Monggo lanjut. Oh iya, terima kasih Bapak. Oke. Nanti dilanjut mawon, G. Saya tak masuk ke beberapa kelompok, G. Oke, Gus. Start. Monggo. Silakan yang kedua, siapa ini? Bagiannya siapa atau langsung dipimpin mawon ya ketua kelompoknya? Monggo Pak Yuda dipimpin, Pak. Oke, sebentar. Pak Muhammad Hasanuddin, monggo. Hasanuddin ada. Kayaknya. Kalau belum bergabung langsung ini aja Pak Yuda. Oke. Nomor 23, kisi-kisi nomor 23 saya sendiri. Terus Faruk, monggo. Tentang konsep nikah menurut Islam. Sebentar, yang konsep tadi udah bener ya kira-kira ya? Yang 22 tadi, Ustaz. Diurut mawon, diurut. Walaupun orangnya tidak datang diurut. Nanti kalau umpamanya ada yang kurang ini diblok aja, dikasih tanda ini perlu diperbaiki. Diurut aja biar enak. Untuk zakat produktif 22 nggih. Nggih. Nanti Bapak Ibu yang lain kalau memang mau buka laptop tulisan ini monggo. Mungkin di laptopnya sambil buka jadi biar tidak melihat di layar. Monggo silakan. Ini konsep zakat produktif. Gagasan terus ke bawah. Scroll.
Sepertinya kalau secara prinsip sudah masuk ya. Silakan, monggo diinikan, diskusikan. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin bisa memberikan masukan atau bagaimana tentang kisi-kisi yang ke-22. Mungkin contohnya Pak, contoh konkret dari zakat produktif itu apa ada di sini? Oke. Mungkin di bawah. Apa enggak terlalu banyak? Masuk Pak Ibu. Ini sudah 14 lu. Resumnya kayaknya sudah betul. Di scroll ke atas, Bu. Para pendahulu. Iya, ini sudah ini. Sudah betul, Bu. Sudah. Lanjut. Lanjut ke 5. Oke. Sikap menghargai perbedaan ya. Monggo. Itu persamaan derajat, kesamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia dan membedakan suku, keturunan, agama, sosial, warna kulit. Sudah itu. Yang penting ini Bapak Ibu sekalian, yang harus dipahamin adalah konsep ini untuk mengajar, ya. Jadi walaupun sikap menghargai perbedaan itu bukan dalam sosial masyarakat, tapi di mengajar. Lanjut, monggo. Yes, Ustaz. Ini resumnya sudah cocok atau belum? Kayaknya bisa memiliki sebenarnya intinya berbeda-beda tapi keberagaman. Kayaknya sudah deh, Bu. Bisa memiliki. Sudah deh. Sudah. Itu keberagaman tentang yang keberagaman. Lainnya bagaimana? Monggo. Kayaknya sudah kalau menurut saya. Oke. Nomor 6. Semua niki. Kak bayar itu kan, kalau dia aku nih lagi jalan kan mas kan kata kan tak hati, maka main sambilan apa, nara dia sih. Bapak Ibu pedagogik siapa yang share screen? Bapak ini ngapunten Pak Taufik ini nanti untuk presentasi yang apanya nggih Pak? Yang pedagogik, yang ini kan kelompok pedagogik ya? Iya, nggih. Nah, yang kemarin dengan tulis di Google Doc itu dia dibuka aja dulu share screen siapa yang pakai laptop. Oh iya, sebentar Pak, coba saya tampilkan Pak nggih. Oke, nanti yang lainnya mencoba untuk mencermati apakah sudah resume-nya benar enggak gitu. Nah, sudah terlihat Pak? Sudah Bu, sudah. Ya, monggo ininya di ya, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan kami kemarin bukan bagian ini Pak. Di video yang Pak. Silakan. Sebelah kanannya tidak ada namanya Bu Nurasi. Ya, enggak ada, Pak. Ya apa-apa, langsung aja. Ini siapa yang nulis tidak ada masalah. Monggo nanti diinikan. Nah, Bapak Ibu sekalian begini contoh. Kalau Bapak Ibu sekalian terlihat tulisan ada tanda merah itu,
Ada ya? Di standarisasi itu. Oke. Siapa yang share screen ini? Saya Pak Nur Asia. Coba Bu Asia, itu diklik yang standarisasi, klik biasa. Oke. Nah, itu berarti ada provisi klik. Nah, itu biar diperbaiki. Oke. Itu memperbaiki naskah namanya. Ya. Ya, coba sekarang. Monggo dipimpin Bu. Ini submaterinya tentang analisis KIKD berdasarkan kurikulum 2013. Oke. Disajikan deskripsi kompetensi ini yang nanti akan menjadi soal. Menganalisis rumusan KIKD dan kaitannya dengan penyusunan IPK. Nah, monggo. Ini tentang kompetensi. Lah, rumusan, mohon izin Bu, rumusan soalnya coba diganti Bu ini. Yang di atas ini. Nah, itu diganti apa ini, Pak? Resume. Rumusan atau resume modul gitu aja, resume modul. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, coba dicek apakah resume ini sudah sesuai dengan indikator esensial maupun bukan. Ya, ini jangan sampai salah kamar ya. Karena kalau salah kamar nanti Bapak Ibu sekalian salah paham di pemahaman soalnya. Insya Allah sudah sesuai ini. Oke, kalau sudah sesuai lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai tinggal ditandai merah. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian yang lain gitu nggih untuk mencoba untuk silakan. Ini apa ini? Ini yang KI. Ini kayaknya ada yang sambil ini. Kalau contoh IPK, Bapak Ibu sekalian, itu nanti yang akan menjadi stimulus soal. Tapi yang menjadi soalnya kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21. Maka di Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menjadi rangkumannya adalah kriteria IPK sesuai dengan pembelajaran abad 21. Nah, ini pengembangan IPK perhatikan yang berikut. Nah, sudah. Monggo dicek bagaimana Bapak sekalian, apa sudah benar? Terus gitu pelan-pelan. Terus. Ya, terus ke bawah. Itu kan buat belajar ini ya. Soalnya nanti seperti apa? Yang penting nanti soalnya akan diberikan contoh kompetensi, nanti cara yang di bawah itu yang akan jadi soal. Saya kira sudah sesuai ya? Oke, Pak. Pak kita. Nah, ini sebentar. Ini loh Bapak Ibu sekalian yang kita kenal dengan penyusunan IPK yang pembelajaran abad 21. Di mana? Hot. Jadi high order thinking skill. Itu bagian dari indikator cara penyusunan IPK. Bagaimana menyusun yang seperti yang di atas itu. Yang ada, kalau di atas kan kompetensinya itu ya. Yang 4C itu. Kolaboratif, kemudian critical thinking skill itu kan. Nah, kayak ini IPK-nya seperti apa? Yang hot itu. Jadi higher order thinking skill inilah yang menjadi konsep bagaimana menyusun IPK dalam pembelajaran abad 21. Monggo yang lain lanjut. Saya tak pindah ke ruang sebelah. Oh iya Bapak. Silakan Bu, langsung dipimpin. Monggo. Oh nggih. Teman-teman ini mungkin bisa kita cermati bersama untuk yang berikutnya nomor 73 ini indikator esensial nomor 73. Baik, Bu Samha. Memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Ini saya jati diri.
kekayaan budaya bangsa lain. Ya, saya kekayaan. alhamdulillah. Saya bawanya ada kebudayaan, cara melestarikan budaya. Lanjut. Alhamdulillah. Betul nggak Ustaz? Yang penting nanti itu kalau soalnya itu jati diri yang dikaitkan dengan bagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas. Sebentar coba ke atas Bu, Ibu. Coba. Ya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, coba ini budaya pondasi, coba sebentar. Ah, pun, stop. Nah, coba kita ketahui. Nah, ini biasanya kenapa ada tanda merah? Coba diklik Bu. Tanda merahnya nih. Kata yang ada ketahui itu. Klik. Ini. Oke, klik. Oh, nggak ada. Coba Indonesia, coba klik Indonesia nih. Indonesia. Diklik. Kok nggak ada? Klik biasa nggak bisa diklik Bu. Biasanya itu kalau ada tanda seperti itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah usulan. Indonesianya harus I besar gitu loh. Oh iya. Apa sih? Nggak, ada itu. Ejaannya salah. Ya, ejaannya ada yang harus diperbaiki. Kalau ada yang merah biasanya diklik, itu langsung tampil merah itu. Oh, ini Ibu ya, sudah bukan di Google Doc ya. Ini file ya. Microsoft Word nggih? Ini Word, Pak. Oh, nggih, benar. Kalau Word biasanya kalau di Word di blok dulu itu biasanya. Coba di blok Bu, Indo yang merah tadi. Gak apa-apa lah, lanjut aja, lanjut. Biar ya, intinya aja. Klik kanan. Oh, nggak ada, nggak bisa. Kalau di Doc itu dia Google Doc keluar. Pun lanjut, sudah benar ini, lanjut. Oke, lanjut. Mari kita Kiki. Kalau resume-nya yang terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian seperti ini kan terlalu banyak. Iya. Nah, kalau umpamanya nanti kira-kira sudah ada yang saya di akhir-akhir itu kayaknya intinya. Nah, di akhir. Nah, ini. Kalau kira-kira itu intinya, maka yang bukan inti, yang kira-kira tidak masuk dibuang saja biar nggak terlalu banyak. Detail ya. Yang kira-kira tidak masuk. Kalau ini kan bagus ini, tidak terpengaruh budaya asing, itu mungkin materinya. Iya. Oh, biar nggak terlalu banyak. Lanjut Ustaz. Lanjut nomor 9. Oh, lanjut, monggo lanjut. Nomor 9. Ini punya saya. Sedikit sekali. Keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Benar. Bungkus. Loh, mana lagi? Dalam kadang-kadang juga ada juga Bapak Ibu yang lucu gitu. Jadi cuma 3 baris gitu. Jadi banget itu, Pak. Kan keberanian dalam bela kebenaran dan keadilan itu aja. Jadi yang lain-lainnya nggak ada gitu. Ini bikin resume lillahi ta'ala. Enggak, lanjut. Betul. Insya Allah betul Bu Nafik. Ya sundi Ustaz. Oh, udah, saya tidak usah nanya saya. Yang penting udah bener-bener. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Nah, ini Bu, mengajar, membimbing itu kan ada merah. Itu kalau di spasi, insya Allah merahnya hilang. Iya. Oke. Ya kan? Nah, itu juga di resume-nya. Ya, Pun. Lanjut nomor 10. Lanjut. Saya tak ke tetangga sebelah lagi. Ini, ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Mungkin di langsung ke ciri atau prinsip. Tidak apa-apa, nggih, Ustaz. Sama aja, nggih. Nggih, enggak apa-apa, nggih. Jadi prinsip bisa, nggih. Nah, sebentar Bapak sekalian.
yang share screen, nanti kalau ada teks-teks warna merah, ini sebenarnya ada usulan yang harus diperbaiki. Coba klik syariah nih Pak. Bank syariah yang di indikator itu. Indikator esensial itu, klik. Nah, itu diklik syariah. Yang atasnya tulisan syariah itu usulan, klik. Nah, biar direvisi oleh sistem. Monggo, silakan yang lain. Lanjut, monggo. Pak, mohon maaf, Pak. Oke. Itu untuk pengertian itu. Jenengan ini supaya kita satu pemahaman kembali. Ini resume yang harus ditulis di sini itu sebenarnya kita fokus pada deskripsi yang paling bawah sendiri itu atau atas. Deskripsi yang paling bawah. Deskripsi paling bawah. Menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam. Lah berarti nanti kesimpulan apa? Risikonya perbedaan antara bank konvensional dan bank Islam. Jadi kalau yang pengertian bank apa itu tidak perlu. Nah, coba ke bawah, Libat. Langsung ke bawahnya. Ada nggak perbedaannya? Bank syariah, terus ada nggak perbedaannya? Ini belum sih. Ini ada bahwa bank Islam boleh mengelola zakat di negara itu. Bank Islam boleh mengelola zakat di negara yang pemerintahnya tidak mengelola zakat secara langsung. Bank syariah diharuskan memiliki dalam syariah. Ya, nah berarti nanti yang jadi materi risumnya, karena nanti soalnya contoh manakah di antara ini yang merupakan konsep bank syariah, kan? Berarti kan kita harus paham dulu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, itu mungkin di modul itu ada itu perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Ya, nanti kalau ada yang kurang pas nanti bisa dikasih tanda. Coba di atasnya, Pak. Ke atas sedikit. Itu ada 1 2 3 4 5 6 itu apa? Prinsip. Mudharabah. Ya, adapun prinsip syariah, lah ini masuk, ini nggak apa-apa. Ada mudharabah, ada musyarakah. Coba ke atas. Ini bank syariah. Kalau bank ini pengertian bank? Ya, pengertian. Ini. Ada 2 jenis bank di Indonesia, bank konvensional, bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenis terdiri dari bank umum. Bank syariah menjalankan kegiatan besar. Nah, ini sudah masuk ini. Sudah, iya itu. Perbedaan secara umum. Perbedaan secara. Nah, nanti nggak apa-apa ada tambahan tentang bank syariah itu apa saja yang tadi itu, yang ada 7 itu. Mungkin bisa prinsip. Tapi secara prinsip di sini sudah ada di 2 paragraf ini udah membahas ini. Ada 2 jenis bank di Indonesia. Dengan demikian, bank konvensional adalah lembaga keuangan fungsi utama untuk menghimpun dana. Bank syariah adalah lembaga yang fungsi utama menghimpun dana untuk disalurkan kepada lembaga yang tanpa bunga. Jadi yang secara prinsip kalau bank konvensional pakai bunga kan bank syariah tanpa bunga gitu. Jadi ini mungkin sudah masuk. Kalau mau ditambahkan silakan ke bawahnya. Berarti untuk yang di atasnya, mohon maaf, yang di atasnya paragraf ada 2 jenis itu bisa dikurangi atau bagaimana? Monggo kalau memang cukup. Oh, tapi ini aturannya, Pak. Ini aturan. Yang di atas nomor 1098 tentang perbankan. Tapi yang 2008 itu tentang khusus perbankan syariah. Ya, walaupun nanti soalnya tidak akan ditanya di situ. Tidak akan ditanya bagaimana hukum perundangan tentang bank syariah, itu nggak mungkin karena indikator esensialnya hanya menanyakan apa yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Kalau misalnya gini, Bang, dari sekian banyak ini resume ini, kemudian kita buat tabel misalnya perbedaan antara lebih bagus, lebih baik itu. Saya kira itu lebih fokus gitu, Pak ya. Karena kalau kita baca sekian gitu dikali sekian banyak resume kan kadang kita mungkin capek gitu ya untuk baca.
Tapi kalau yang model perbedaan-perbedaan gini bisa dibuat tabelnya kan lebih bagus, Pak. Bank syariah, konvensional, syariah, apa yang bedakan seret langsung. Kalau menurut kami ini harus ada perbaikan, dibuat tabel supaya kita lebih fokus gitu ya untuk membedakan antara. Dikasih catatan di mananya, kasih tulisan merah, perlu dibuatkan tabel. Nanti yang buat ini bisa spesifik. Ditulis merah, perlu dibuatkan tabel. Tabel perbedaan bank syariah, bank konvensional dan syariah. Di blok, Pak. Di blok ganti merah. Tuh. Nah, ini pakai mus saja ya. Takut lompat. Karena riskannya kalau Google Doc seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian ke delete itu hilang semua. Oh gitu, Pak. Oke, enggak. Nih. Secara prinsip sudah benar ya. Sudah lanjut ya, monggo. Lanjut. Oke. Ya. Jadi yang menjadi risumnya adalah yang akan menjadi soal. Status hukum bunga bank dalam ajaran Islam ini ya. Hukum bunga bank. Silakan. Nomor 26. Yang di blok yang atas itu sebenarnya fungsinya untuk apa, Pak? Ini menurut para ulama. Yang di blok di atas, yang bunga bank dari berbagai pendapat para ahli, itu biasanya contoh soalnya akan dikeluarkan cerita. Menurut ulama ini panjang lebar. Ya, menyatakan tentang ini semacam-macam. Tapi biasanya nanti bagaimana hukum bunga bank menurut Yusuf Al-Qaradawi umpamanya. Iya, harus satu-satu ini. Pendapat beliau-beliau. Al-hotnya menggiring, digiring dari yang atas itu, kemudian soalnya yang di bawah itu ya, Pak. Ya, yang di atas sebenarnya namanya stimulus soal, Pak. Yang di bawah itu pokok soal. Nah, risum kita sesuai dengan pokok soal. Pokok soal saja. Ya, jadi status hukum bunga bank tinggal ditarik menurut ulama, ya. Menurut para ahli. Itu kan pasti ada nanti. Hukum bank menurut Yusuf Qaradawi haram. Hukum bunga bank menurut ini begini. Menurut ulama di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia itu apa itu antara haram dan halal. Halal. Oke. Monggo lanjut, silakan diskusi. Tujuh. Sudah oke ini, ya? Sudah ya? Nanti kalau kira-kira terlalu banyak, Bapak Ibu sekalian, materinya ya seperti tadi itu. Apa yang kira-kira kelebihan ya, dihapus. Jadi biar nanti belajarnya juga bacanya nggak banyak-banyak. Tapi ya jangan terlalu sedikit juga. Gitu. Nah ini coba 27, monggo. Ini tadi 26 sudah tidak ada masalah, Pak ya? Sampun, monggo. Silakan kesepakatannya gimana? Sudah nggak ada ya? Oke, sudah. Nah, coba 27 ini. Kalau nanti 26, di soal itu akan ada narasi tentang fee, dicerita. Fee itu pemberian ya, fee itu pemberian. Kemudian nanti akan ada status hukum memberikan atau menerima fee dalam ajaran Islam.
Monggo, silakan diskusikan. Ini harus ada yang mimpin. Monggo, lanjut. Monggo, Bapak Ibu. Saya pindah ke ruangan lain. Ya mungkin ini nomor 27 kalau dibentuk seperti ini, Prof, kelihatannya kita cukup mudah untuk apa ya membacanya dan enak enteng gitu. Kalau yang banyak deskripsi yang di atas tadi itu kelihatannya kurang fokus di indikatornya itu. Oke, makanya monggo nanti yang kira-kira terlalu banyak, nanti yang penyusun bisa ngurangin, tapi tetap sesuai dengan indikator yang esensial yang menjadi pokok soal. Monggo. Silakan berlanjut. 27 sudah sesuai kelihatannya ini. Oke, monggo. Ya. Kulo kok butek Bu, kok nggen kulo dicelet. Sinten niki? Bu sinten? Sinten? Bu Unun. Bu sinten? Miliknya siapa di nomor ini? Yang bisa dalam nomor keputusan. Coba dibaca, kita fokus ke nomor 3 Bu Nafik. Harus dikembangkan ini tapi Ibu. Bu Unun ta niki, gadane Bu Nifido. Sinten niki? Enggak betul Bu. Saya 19 Bu langsung bungkus. Saya aku mau Bu deg-deg. Bungkus mawon Bu 19 ngen kula. Oh, nanti saya koreksi dulu ya. Tertek ya Bu. Kita fokus dulu ke ini yang 3 dulu. Ini Bu, yang lain kan tidak hanya ini. Iya, hanya 3 tapi saja. bijak dalam mengambil keputusan ini kan belum ada penjelasannya yang luas. Jadi lebih detail. Harus lebih detail ke bijaknya. Saya gini aja, semua detail, 3 fokus dikasih tambahan tulisan merah, mohon ngono lho Bu, dikasih keterangan atau di ini lagi aja Bu, cari lagi. Kayak ini hanya apa ini? Bijak dalam mengambil keputusan ini kayaknya poin aja ini. Poin penjelasan atasnya itu. Mungkin ada modul sendiri yang lebih ke bijaknya itu. Nggih Bu. Istilahnya kan ini sudah wis niku nggih, wis istilahnya mengenah yang poin 3 ini. Hanya saja memang kurang detail mungkin. Bu. Kurang. Nggih. Nafik minta tolong indikatornya tadi Bu. Nggih, dijabarkan lagi ngoten mawon. Nggih, itu tadi indikatornya yang scroll ke atas. Dikasih pengetahuan bahwa yang bijaksana itu seperti apa gitu. Lah nggih. Kan bijak tidak hanya mengambil keputusan, Pak, indikatornya Bu Nafi. Bu Nafi nanti. Bu Nafi. Bu Nafi. Ya nggih. Scroll ke atas Bu. Bu Nafi. Indikator Bu. Nggih. Nomor piro iku mau? Nomor bijaksana nah, itu perilaku bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Kan tidak hanya bijaksana dalam mengambil keputusan, jadi lebih bijaksana dalam situasi yang sulit ya. Ya, jadi diresume bijaksana ngoten mawon nggih Bu nggih. Ini nanti cari lagi mawon. Nggih, pun cari aja. Siapa nomor? Kula mboten tego, ngabang-abang. Bu Unun Nifida. Bu. Bungkus Bu. Namanya sinten sinten? Bu Unun dah. Kelas Bu Unun. Oh. Kawon. Keliru aku. Kadane sinten? Merah-merah nggih. Nggih Bu, mboten merah. Kebaikan. Nanti kita bantu kan. Yang ini kita bantu sama-sama nanti. Kalau yang merah-merah coba untuk sering-sering bareng. Jadi tidak usah diredek kalau dikasih merah. Ini kan demi kebersamaan. Iya. Supaya nanti jangan-jangan menyesatkan ke yang lain lah, biar sama gitu lah. Nanti sambil diskusi. Ini kebutuhan kita bareng-bareng. Bersama Pak ya. Terus kalau umpamanya risumnya terlalu banyak, nanti carikan yang kira-kira
file-file yang kira-kira terlalu panjang namanya, melebihi konsep di indikator esensial boleh dibuang. Nah, diresum lagi. Mungkin. Diresum lagi. Memberikan penghargaan dan hukuman kepada peserta didik. Berarti tata tertib sekolah. Penghargaan atau hukuman itu mawon Bu kepada peserta didik ngoten mawon. Nggih, tetap yang dilirik pinggirnya nggih, sikap disiplin. Sikap disiplin. Ya. 15 menit lagi kita selesaikan Bu nggih. Biar siapa tahu Bapak Ibu sekalian ada ini. Yang penting kita sudah nomor 15 saja. Oke, monggo. Sampai 20 Bu. Siap. Hari 5 di PHP Bu Ben. Langsung 20. Ayo ke sana Bu. Sudah selesai yang di kelompok ini? Sampun Bapak. Sampai di nomor berapa? Tadi sampai di nomor 80, sebentar Pak. Kok 80? 120. Oh, selesai semua sampai terakhir? Enggak, apa namanya, kalau untuk yang editnya sudah, tapi kalau untuk pembahasannya belum sampai akhir. Oh, nggih. Nanti dikasih tanda nggih. Dikasih tanda, terus tulis di grup. Jadi nanti 15 menit lagi kita akan selesaikan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa keluar dari breakout. Nggih, balik lagi ke grup besar, nanti kita akan tutup. Dikasih tanda, nanti di grup disampaikan nggih, yang grup pedagogik sudah membahas dari nomor sekian sampai sekian itu. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Bu. Lanjut. Nomor 14. Sikap senang dan nyaman. Sifat senang dan nyaman. Ya, di sampingnya dicek sikap penuh panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Ya. Itu panggilan jiwa sudah? Sudah betul itu. Oh, belum. Sing duwe. Aduh, Gusti. Ya, betul. Sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih. Nggih. Ya, sudah cocok kayak. Nggih, scroll ke bawah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Betul nggih. Saya kira sore ini tidak usah diselesaikan semua. Yang penting kita cukupkan di sini. Nanti di grup ditulis grup Samapta sudah menyelesaikan kisi-kisi nomor 1 sampai nomor sekian, sehingga kita punya data bahwa kita masih belum ada sisa yang sekian sampai sekian. Okay. 15 belum Bu Nafi? Oh, belum. Sampai 15 mawon nggih? Nggih. Siapa tahu masih ada yang mau kondangan. Nggih. Bu Unun nomor jalan-jalan sore, Pak. Bu Unun nomor 14 sudah. Tingkat kesiapsiagaan. Iki samapta. Sikap samapta. Oh, ini betul ini. Betul. Betul ini betul. Terus ke bawah dulu. Iya, ini betul. Terus ke bawah dulu. Kalau yang penyusun resume itu pengennya betul aja gitu, pengen cepat aja. Ya, betul. Iya, betul. Ke atas Bu, ini sudah nomor 16 Bu, udah selesai Bu. Sudah 15 saja Bu. 15 saja. Nomor 15 saja. Coba 15 belum selesai, ke atas dulu, ke atas. Oke, dibaca dulu. Dengan melaksanakan semua persiapan tersebut, maka guru merasa siap siaga dalam melaksanakan tugas. Artinya, guru yang samapta itu adalah guru yang menyiapkan perangkat, media, semacam-macam sebelum mengajar. Itu dianggap guru yang samapta. Jadi siap siaga. Ya, betul. Gitu nggih? Betul. Nah, monggo nanti Bapak Ibu sekalian yang punya tugas samapta bisa sambil dicek lagi ini. Jadi
Minimal nanti Bapak Ibu sekalian kalau nanti soalnya bisa jadi nanti kita kalau prediksi soal itu nanti akan ada contoh sikap seorang guru ketika mau melaksanakan proses pembelajaran, dia menyiapkan RPP, perangkat pembelajaran, media dan lain-lain lengkap. Nah, nanti akan ada pertanyaan, sikap yang demikian, sikap yang dilakukan oleh guru merupakan sikap apa? Pilihannya sikap sama, sikap rela berkorban, sikap patriotisme, sikap nasionalisme. Maka pilihannya samapta. Berarti kan minimal kita tahu bahwa samapta itu tentang kesiapsiagaan, bukan siapsiagaan untuk berperang untuk guru, tapi kesiapsiagaan untuk mengajar. Menyiapkan macam-macam. Oke? Saya kira demikian aja Bapak Ibu sekalian, tidak usah lama-lama. Jadi nanti mohon dilaporkan di grup nggih. Grup Samapta sudah menyelesaikan nomor 1 sampai 15. Berarti sisa 5. Yang kurang tepat tadi nanti dibenahi. Nanti mohon dibenarkan, diperbaiki, direvisi yang kurang tepat, yang teksnya terlalu panjang. Nah, monggo nanti dirumuskan, nanti ada yang komentar di grup WA. Iya Pak, siap Pak. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa berkeluar dari breakout room, nanti akan balik ke grup besar. Ya, selalu Bapak sekalian. Monggo, saya ke ruangan yang lain, ke RT yang lain. Sudah ini ya. Silakan keluar dari breakout room Bapak Ibu sekalian. Bisa masuk ke grup yang besar. Jadi bisa keluar dari grup ini ya Pak? Kan sudah selesai kan? Nanti mohon dilaporkan yang untuk yang pedagogik sudah menyelesaikan nomor sekian sampai sekian. Ini kesinkron. Ini langsung ini Pak, apa sinkron ini langsung kayaknya langsung lanjut ya. Yang Pak yang atasnya tadi Pak Bu. Saya itu Bu, saya Pak Bu. Nah ini saya masih belum begitu paham saya ini. Nanti coba ditanyakan ke Pak Taufik aja. Pak. Ini ada masalah perbedaan kondisi sosial masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Bagaimana pada masa kalau Khulafaur Rasyidin berarti kan 4 itu kan? Apa Anda Bani Umayyah ini Pak? Dinasti Umayyah soalnya kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah ya. Masuk apa nggak salah ketik itu Pak? Masyarakat tersebut. Berarti pada masa dinasti Umayyahnya. Tapi ini sudah ada ya? Dinasti Umayyah sudah ada ini sepertinya materinya. Iya ada Pak, tapi cuman yang di esensialnya kok Khulafaur Rasyidin Pak. Ya. Apa sinkron? Berarti kalau memang begitu. Kalau Khulafaur Rasyidin kan tidak masuk di dinasti Umayyah ya? Di luar kan? Di luar. Atasnya. Sebelum dinasti Umayyah. Nah, ini coba di dalam menata administrasi Bani Umayyah mengembangkan administrasi pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Oh, gini Pak Taufik, ngapunten. Yang dimaksud itu dinasti Umayyah atau pada masa Khulafaur Rasyidin? Tapi karena ini kepemimpinan dinasti Umayyah yang sebelah kiri itu. Karena yang disuntik itu kan Khulafaur Rasyidin gitu. Jadi kita pertegas ini yang dimaksudnya mana kan? Ya. Saya bacakan ya. Kalau indikatornya sebenarnya kalau di atas kalau lihat subnya yang di kiri 2.6.1.1 itu yang pinggirnya berarti kan pada masa Umayyah. Kalau pada masa Umayyah kan berarti sudah setelah kali kan setelah Khulafaur Rasyidin berarti. Betul. Tapi Bapak tadi menyatakan bahwa Umayyah mengembangkan administrasi pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Meniru kan berarti.
Bapak, tadi Bapak menjelaskan bahwa yang di blok yang di atas itu adalah stimulusnya. Stimulus. Kemudian yang bawah itu pokok soalnya kan gitu. Oke, benar. Tapi sementara kalau dari 2.6.1 itu kan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Ya, enggak, saya khawatirnya ini ada kesalahan penulisan indikator. Kenapa keluarnya ke Khulafaur Rasyidin, padahal harusnya kan ini sebenarnya tidak mengeluarkan Khulafaur Rasyidin pada masa pemerintahan siapa, masanya siapa itu pada di Bani Umayyah itu. Berarti ini salah indikator. Ya gini aja lah, nanti Bapak Ibu sekalian di resume ini, karena kan kita tidak tahu juga ya. Jangan-jangan soalnya yang keluar ya cerita tentang Bani Umayyah tapi dikaitkan dengan Khulafaur Rasyidin. Oke, jadi nggak apa-apa di resume muncul, tetapi pada masa Umayyah ini nanti kan ada raja-raja di masa Umayyah. Ada khalifahnya juga pada masa Umayyah kan? Iya. Ya. Bani Umayyah. Pada bahasa Umayyah, coba ke bawah itu. Ada nggak yang bahas tentang itu di resume-nya? Ini kalau resume-nya secara prinsip tentang Bani Umayyah ya. Berarti ditambahkan masa Khulafaur Rasyidin. Itu membedakan itu, mampu membedakan. Barangkali begitu. Tapi biasanya di resume yang lain ada tentang Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar, Utsman, Omar, Utsman, Ali itu ada sepertinya. Di materi yang lain. Di atasnya mungkin ya ada ya, sudah. Di atasnya. Sudah tadi tentang perluasan ya, wilayah. Kalau sudah ada berarti nggak usah di-resume lagi, sudah ada. Di atas itu. Sebelum ini sepertinya ada ini, Khulafaur Rasyidin. Sudah Ustaz. Tadi. Ini bahas tentang Bani Umayyah aja, Pak Khulafaur Rasyidin di atas sudah ada. Di indikator yang lain. Berarti kemungkinan nomor 32 ini tentang Bani Umayyah, Ustaz? Ya, menurut saya tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah. Karena Khulafaur Rasyidin di atas kan ada kan, G? Sudah ada, G. Baik, begini Bapak sekalian. Kita selesaikan sampai nomor 32, G. Nanti diminta tolong di grup profesional sudah membahas indikator nomor 21 sampai 32. Berarti kan masih ada beberapa sisa yang banyak. Yang nomor 33 stop dulu, berhenti. Tadi sudah Pak, 33 benar kok sudah. Oh sudah benar, monggo kalau sudah benar. Ya biar Bapak Ibu sekalian juga punya aktivitas yang lain. Saya kira demikian Bapak sekalian, terima kasih. Silakan keluar dari breakout room, nanti kita akan balik lagi ke kelompok yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kita sudah bisa diskusi walaupun ini terbatas di daring, kita bisa ketemu di grup-grup yang breakout room atau yang lain-lainnya. Saya kira demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Monggo bisa keluar dari room ini, nggak apa-apa, nggih. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nanti hari Sabtu minggu depan kita akan bahas lagi, ya. Ini sudah selesai berarti Ustadz. Untuk sesi ini setahun. Yang penting kan sudah tahu modelnya. Jadi nanti silakan direvisi seperti itu, ya. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Amin. Terima kasih Ustadz. Tidak usah stres, mesti nikmatin saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.